Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerul Maduna. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang data breach atau kebocoran data yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan kita bahas dalam video ini. Saat ini, kebocoran data telah menjadi isu serius yang berdampak luas bagi berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu, organisasi, hingga negara. Di era digital, hampir seluruh aktivitas manusia terhubung dengan sistem informasi. Oleh karena itu, keamanan data menjadi aspek yang sangat krusial. Di sini saya akan membahas secara bertahap, mulai dari pengertian kebocoran data, penyebab terjadinya, dampak yang ditimbulkan, contoh kasus yang terjadi, hingga upaya pencegahan yang dapat dilakukan baik secara teknis maupun non-teknis. Yang pertama, latar belakang. Pada era transformasi digital saat ini, data menjadi aset yang sangat bernilai, bahkan sering disebut sebagai aset baru dalam dunia digital. Data pribadi, data keuangan, dan data aktivitas pengguna disimpan serta diproses secara daring oleh berbagai organisasi, baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Namun semakin banyak data yang tersimpan secara online, maka risiko kebocoran data juga semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kebocoran data sering terjadi, baik akibat serangan cyber yang terencana maupun karena kelalaian internet. Kebocoran data ini menimbulkan dampak serius seperti kerugian finansial, pencurian identitas, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Selanjutnya, pengertian kebocoran data. Kebocoran data atau data breach adalah kondisi ketika data pribadi atau data sensitif diakses, dicuri, atau disebarkan tanpa izin dari pemilik data. Data yang bocor seharusnya dilindungi oleh sistem keamanan, namun karena adanya celah keamanan, kesalahan konfigurasi sistem, atau serangan cyber, data tersebut dapat jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh data yang sering bocor biasanya seperti nama, NIK, alamat email, password, data keuangan, serta data kesehatan yang semuanya memiliki risiko tinggi jika disalahgunakan. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis data yang sering bocor. Jenis data yang sering mengalami kebocoran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, ada data pribadi. Data pribadi menyangkut nama lengkap, NIK, alamat rumah, nomor telepon, tanggal lahir, serta data kependudukan lainnya. Data jenis ini sangat rawan disalahgunakan untuk pencurian identitas, pemalsuan dokumen, pendaftaran akun palsu, hingga penipuan yang mengatasnamakan korban. Dalam skala besar, kebocoran data pribadi juga dapat mengancam keamanan nasional dan kepercayaan publik. Yang kedua, ada data akun. Data akun meliputi username dan password yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan digital seperti sosial media, e-commerce, dan layanan perbankan. Jika data ini bocor, pelaku dapat melakukan pengambilalian akun, mengubah informasi akun, serta menyalahgunakan akun korban untuk melakukan penipuan, penyebaran spam, atau kejahatan cyber lainnya. Risiko semakin besar apabila pengguna menggunakan password yang sama di banyak platform. Yang ketiga, data finansial. Data finansial mencakup informasi seperti rekening bank, nomor kartu kredit atau debit, riwayat transaksi, serta informasi dompet digital.
Kebocoran jenis ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara langsung seperti pencurian saldo, transaksi legal, dan penipuan keuangan. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan cyber memanfaatkan data finansial untuk melakukan pembelian ilegal, pencurian uang, atau menjual data tersebut di forum gelap. Selanjutnya yang terakhir ada data lokasi dan aktivitas pengguna. Data ini meliputi riwayat lokasi, log aktivitas aplikasi, kebiasaan penggunaan internet, serta interaksi pengguna di platform digital. Meskipun terlihat tidak terlalu sensitif, data ini dapat digunakan untuk melacak pergerakan seseorang, memetakan pola aktivitas, dan bahkan melakukan pengintaian. Jika disalahgunakan, kebocoran data lokasi dan aktivitas dapat mengancam privasi, keselamatan, serta keamanan individu, terutama bagi tokoh publik atau pengguna dengan aktivitas sensitif. Selanjutnya, penyebab kebocoran data. Kebocoran data dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari aspek teknis maupun dari faktor manusia. Salah satu penyebab utamanya adalah kesalahan konfigurasi server atau layanan cloud. Contohnya adalah database yang dibiarkan terbuka tanpa sistem autentikasi yang memadai atau pengaturan akses yang tidak dibatasi dengan baik. Kesalahan seperti ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan atau pemahaman teknis, sehingga data dapat diakses secara bebas oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, sistem keamanan yang lemah juga menjadi faktor penting. Sistem keamanan yang lemah juga menjadi faktor yang penting. Sistem yang tidak diperbarui secara berkala, penggunaan perangkat lunak versi lama, atau tidak adanya mekanisme perlindungan tambahan seperti firewall dan enkripsi dapat memudahkan penyerangan menembus sistem. Penggunaan password yang lemah, mudah ditebak, atau digunakan berulang kali di berbagai layanan juga meningkatkan risiko kebocoran data yang signifikan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah insider threat, yaitu kebocoran data yang berasal dari dalam organisasi. Hal ini terjadi secara sengaja, misalnya karena motif ekonomi atau dendam, maupun secara tidak sengaja akibat kelalaian karyawan, seperti salah mengirim data atau mengklik tautan berbahaya. Selain itu, serangan cyber seperti malware, ransomware, dan phishing juga menjadi ancaman serius. Serangan ini secara khusus menargetkan kelemahan sistem dan kelalaian pengguna untuk mencuri data atau melumpuhkan sistem keamanan. Yang keenam ada dampak yang di dampak yang terjadi akibat kebocoran data. Dampak kebocoran data sangat luas dan dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi individu, kebocoran data dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan online, hingga kerugian finansial. Bagi organisasi, kebocoran data dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, penurunan reputasi, kerugian ekonomi, serta sanksi hukum. Sementara bagi negara, kebocoran data dapat mengancam keamanan nasional, mengganggu stabilitas sistem digital, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Selanjutnya, kasus besar kebocoran data di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa kasus kebocoran data berskala besar yang menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah kasus BPJS Kesehatan pada tahun 2021, di mana sekitar 279 juta data penduduk diduga bocor dan diperjualbelikan secara ilegal. Selain itu, contoh yang kedua ada Tokopedia. Pada tahun 2020 juga mengalami
kebocoran sekitar 91 juta akun pengguna. Data yang bocor umumnya meliputi nama, NIK, email, dan nomor telepon. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan besar sekalipun tetap memiliki risiko kebocoran data jika sistemnya tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, kasus besar kebocoran data di dunia. Secara global, kebocoran data juga terjadi dalam skala yang sangat besar. Contohnya, LinkedIn mengalami kebocoran sekitar 700 juta data pengguna yang terjadi. Contoh selanjutnya ada Facebook. Pada tahun 2019 mengalami kebocoran sekitar 533 juta data pengguna. Selain itu ada University of Phoenix pada Desember 2025. Kasus ini baru saja terjadi, dilaporkan mengalami kebocoran sekitar 3,5 juta data sensitif, termasuk nama, tanggal lahir, dan informasi finansial. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa organisasi besar dengan sumber daya yang kuat pun tidak luput dari risiko kebocoran data. Yang kesembilan ada upaya pencegahan kebocoran data secara teknis. Secara teknis, terdapat beberapa langkah penting untuk mencegah kebocoran data. Pertama, enkripsi data, yaitu proses mengubah data menjadi kode agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, penggunaan firewall dan antivirus untuk mencegah akses ilegal dan serangan malware. Ketiga, penerapan autentikasi dua faktor yang memberikan lapisan keamanan tambahan selain password, sehingga risiko pembobolan akun dapat diminimalkan. Selanjutnya ada upaya pencegahan kebocoran data secara non-teknis. Selain aspek teknis, pencegahan kebocoran data juga harus dilakukan secara non-teknis. Salah satunya adalah edukasi keamanan cyber kepada pengguna dan karyawan agar lebih waspada terhadap ancaman seperti phishing dan penipuan online. Selain itu, organisasi perlu melakukan audit sistem secara rutin untuk mendeteksi celah keamanan sejak dini. Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data juga sangat penting agar pengelolaan data dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada peran Undang-Undang PDP. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan data di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat, mengatur kewajiban pengelolaan data, memberikan sanksi bagi pelanggar, serta meningkatkan kesadaran dan pentingnya keamanan data. Dengan adanya UU PDP, diharapkan organisasi lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan masyarakat merasa lebih aman dalam menggunakan layanan digital. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kebocoran data merupakan ancaman serius di era digital dengan dampak yang sangat luas bagi individu, organisasi, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan kesadaran pengguna, serta penerapan regulasi yang kuat. Kombinasi antara teknologi keamanan yang tepat, sumber daya manusia yang sadar akan risiko cyber, dan dukungan hukum yang jelas menjadi kunci utama dalam mencegah dan meminimalkan risiko kebocoran data di masa depan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.